Penjelasan lengkap arsitektur microservices di AWS X VPC, Subnet, NAT, ALB, dan logiknya. Halo semuanya. Di video ini kita bakal bahas arsitektur lengkap microservices di AWS X, dari jaringan dasar sampai logik koneksi antar servisnya. Pertama, kita mulai dari VPC, atau Virtual Private Cloud. VPC itu bisa dibilang rumah besar tempat semua komponen AWS kamu tinggal. Di dalamnya ada subnet, gateway, dan root table yang bikin setiap servis kamu terisolasi dan aman. Selanjutnya, ada subnet, yang dibagi jadi dua, public subnet dan private subnet. Public subnet itu bagian jaringan yang bisa langsung terhubung ke internet, lewat internet gateway. Biasanya diisi komponen yang memang harus bisa diakses publik, seperti load balancer atau NAT gateway. Sedangkan private subnet adalah bagian yang nggak bisa diakses langsung dari luar. Isinya resource penting seperti database, Redis, dan worker node tempat microservice kamu jalan. Kalau butuh keluar ke internet, mereka harus lewat NAT gateway, semacam jembatan satu arah, bisa keluar, tapi nggak bisa dimasuki dari luar. Kemudian ada internet gateway, yaitu pintu utama antara VPC dan internet. Tanpa ini, public subnet nggak akan bisa online. Root table berfungsi seperti peta jalan, menentukan arah lalu lintas data di dalam jaringan. Public root table mengarah ke internet gateway, sedangkan private root table diarahkan ke NAT gateway. Berikutnya ada X cluster, yaitu Kubernetes versi AWS. X punya dua bagian utama, control plane dan worker node. Control plane itu otaknya Kubernetes, yang ngatur semua worker node. Sementara worker node adalah mesin isi dua yang menjalankan kontainer-kontainer microservice kamu. Nah, semua request dari luar masuk lewat ALB, atau Application Load Balancer. ALB ini seperti resepsionis yang mengarahkan trafik ke service yang tepat di dalam cluster. Misalnya request ke users diarahkan ke user service, sedangkan orders ke order service. Kemudian ada IAM, sistem izin dan keamanan di AWS, mengatur siapa boleh akses resource apa. ACM, atau AWS Certificate Manager, menangani SSL agar trafik kamu aman dengan HTTPS. Untuk performa, biasanya ditambah Elasticsearch Redis supaya data sering diakses bisa disimpan sementara dan respon lebih cepat. Lalu database utama kamu disimpan di RDS, seperti PostgreSQL atau MySQL, yang juga ada di private subnet biar aman. Terakhir, Root 53 berperan sebagai DNS, misalnya API Zacho.com diarahkan ke load balancer, terus ke X cluster, dan akhirnya ke microservice yang tepat. Kalau dirangkum, alurnya seperti ini. User buka domain kamu, Root 53 arahkan ke ALB, ALB terima request, diteruskan ke service di private subnet, service ambil data dari Redis atau RDS, hasilnya dikirim balik ke user. Dengan arsitektur seperti ini, sistem kamu aman, scalable, dan bisa menangani ribuan request per detik. Inilah fondasi utama dari microservices modern di AWS X.